Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Pada kesempatan ini kita akan memantapkan kembali pelajaran bahasa Arab yang sudah Ustaz sampaikan lewat video-video sebelumnya. Kita akan mempelajari tentang kata ganti ya. Pertama kita akan pelajari tentang kata ganti. Kalau dalam bahasa kata ganti itu disebut dengan dhamair. Dhamair itu artinya kata ganti. Baik, yang kita pelajari adalah ada kata ganti ana, ya, yang artinya saya atau aku. Kemudian yang kedua ada kata ganti anta, ya, anta untuk laki-laki, kamu laki-laki. Kemudian untuk perempuan anti, kamu perempuan. Nah, kemudian yang ketiga ya, ada kata ganti huwa, dia laki-laki, dia perempuan. Ya, secara garis besar ada tiga ya. Pertama kata ganti pertama ana, kata ganti yang bermakna kamu. Kemudian yang ketiga kata ganti dia. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya kata ganti orang pertama ini, yaitu saya ini, dengan kata ganti orang pertama tunggal. Orang yang pertama ya, orang yang berbicara langsung. Kemudian kenapa disebut tunggal? Ya karena satu orang, saya, aku ya. Yang orang yang pertama tunggal itu orang yang berbicara langsung ya, dan jumlahnya satu orang, itu disebut tunggal. Kemudian orang yang kita ajak bicara, kamu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut orang kedua tunggal. Kata ganti orang kedua tunggal, kamu. Tapi dalam bahasa Arab bedanya, dia dibedakan antara anta dengan anti. Kamu untuk laki-laki anta, kamu untuk perempuan anti. Ya, ini namanya kata ganti orang kedua tunggal dalam bahasa Indonesia karena satu orang. Kemudian kalau hiya dan huwa itu dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kata ganti orang ketiga tunggal. Orang yang kita sebut, ya, orang yang kita sebut. Ya, dan jumlahnya satu orang. Ya, siapa dia? Dia, ya, yang kita sebut dia. Misalnya dia Nathan, dia Danis, ya kalau laki-laki. Atau perempuan dia Aisyah, dia Konita dan lain sebagainya. Nah, ini namanya kata ganti. Jadi jumlahnya kata ganti itu adalah 5 ya. Ana, anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan, huwa dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Nah, kemudian kita akan mempelajari yang kedua, yaitu kata tunjuk, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-isyarah, kata tunjuk. Yang kita pelajari kali ini ada beberapa kata tunjuk ya. Yang pertama haza, ya, haza artinya ini, tapi untuk laki-laki. Kemudian hazihi artinya sama juga ini, tapi tunjukannya untuk perempuan. Mana contohnya? Haza danis, ya, ini danis. Hazihi kalau perempuan Aisyah. Jadi tunjukannya kalau haza sekali lagi untuk laki-laki, hazihi digunakan untuk perempuan. Ini kata ganti yang maknanya ini ya, haza dan hazihi. Kemudian kalau kata ganti yang maknanya itu ada penggunaan zalika dan tilka. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Mana contohnya? Zalika lana. Ini teman kita namanya Lana, laki-laki. Zalika lana. Kemudian kalau tilka Amanda, perempuan. Ya, itu. Kemudian kalau dia dalam bentuknya orang, ya bisa kita bedakan. Ini laki-laki, Aisyah, perempuan. Bagaimana dia kalau dalam bentuk kata benda? Bagaimana cara membedakan dia laki-laki dan perempuan? Nah, ini anak-anak. Kalau di dalam benda, kita bisa membedakan kata tersebut laki-laki atau perempuan ada pada penggunaan tak marbutah atau tidak di belakang katanya. Contoh, kitabun, karena dia tidak menggunakan tak marbutah, itu termasuk kata benda kategori laki-laki. Maka kita gunakan haza kitabun. Nah, sementara kalau saburotun, kita akan mempelajari
kata tanya menggunakan hal ya. Kata tanya menggunakan hal. Hal itu artinya apakah anak-anak? Ya, hal itu ketika kita menggunakan kata tanya hal, ya itu maka jawabannya ada dua. Bisa menggunakan na'am, ya na'am kalau jawabannya benar. Tapi juga kita bisa menggunakan la kalau jawabannya ternyata salah. Contohnya mana? Misalnya hal anta tilmizun, apakah kamu adalah siswa? Maka ketika benar faktanya siswa, na'am ana tilmizun. Tapi kalau misalnya ketika ditanya hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? Ya. La, oh tidak. Saya ana tilmizun. La, ana tilmizun. Saya bukan guru. Nah, saya adalah siswa. Demikian ya, itu penggunaan hal. Oke, terima kasih.